Alhamdulillah perwujudan suatu syariat-syariat yang telah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita bisa untuk mengenal ruh? Perhatikan prosesnya sakaratul maut. Oleh karena itu yang digairkan oleh Allah itu hanya makom ruh. Hingga itu Tailo Pitua sudah mentalakin seluruh bagian Tailo Pitua bagaimana menempatkan suatu doa bisa tersambung ke Allah. Karena Tailo Pitua mengajarkan ilmu napas. Napas itu ruh. Benar-benar sudah diperhatikan. Kalau napas keluar masuk, napas masuk dengan napas, keluar dengan napas, tidak masuk, tidak keluar, ini masih perwujudan makom sifat. Kemudian kita masuk di dalam napasnya rohani. Ini wujud daripada beritikaf. Matikanlah suatu sifatnya. Sifat yang berwujud di dalam makom jasmania. Maka sudah beritikaf di rohani nafas. Karena hanya rohani nafas ini yang bisa berdialog dengan ruhnya nafas. Dan hanya ruh nafas ini yang bersaksi kepada Rasul dan utusan. Dan bersaksi kepada nurnya Allah. Dan bersaksi kepada kedinnya Allah. Semoga seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu malam ini dapat memahami makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh Tailo Pitua Lawambu, wujud cinta kasih kepada seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu. Alhamdulillah, Tailo Pitua sudah memaparkan berangkat dari perwujudan syariat. Benar-benar diperhatikan. Benar-benar sudah berwujud istinja junub, air wudhu, salat puasa, zakat dan haji. Berarti sudah memperhatikan 3 makom sifat. Yang dikandung di dalam 3 makom sifat ini, inilah sifatnya makhluk. Berangkat dari perwujudan amarah, lawama mulhama. Oleh karena itu seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu, bacalah Al-Quran. Apa yang dikandung di dalam sifat amarah, lawama, mulhama. Sifat-sifat inilah yang melahirkan kejoliman. Berangkat dari amarah, kemudian lawama, kemudian mulhama. Ini melahirkan kejoliman. Hanya melainkan 4 sifat yang benar-benar yang dipanggil oleh Allah berangkat dari mutmainah. Nah, mutmainah ini sudah makom ruh. Radiyah makomnya Nabi, kemudian maradiyah makomnya Rasul, kemudian kamilah makomnya utusan. Nanti itu kita bisa mengenal wujud daripada sifat rohani Allah, kemudian sifat ruhunya Allah dengan sifat nurunya Allah. Ini yang diperhatikan. Seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu yang selama ini, yang benar-benar yang sudah diajarkan tentang ilmu ruh. Karena ilmu ruh ini berangkat dari syariatnya perwujudan. Napas ditarik, kemudian napas beritikaf, kemudian napas yang berdialog antara ruh. Ini yang dimaksud ruh napas. Kemudian nur napas ini makomnya Nabi. Nanti itu kita bisa mengenal Rasul dan utusan dan mengenal 4 cahaya dan mengenal kedinnya Allah. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggamblangkan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar dipahami dan direnungi. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar sudah menggamblangkan bagaimana 72 golongan menjadi penghuni surga dan bagaimana 72 golongan penghuni neraka. Golongan yang dikandung golongan pikiran masih berwujud amarah lawama mulhama.
golongan mata masih berwujud amara lawama mulhama, golongan pikiran dan golongan pendengaran, golongan kalbu, kaki dan tangan masih berwujud amara lawama mulhama. Inilah yang dimaksud di dalam golongan penghuni neraka. Alhamdulillah dengan perwujudan makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, wujud cinta kasih kepada umat akhir zaman dapat memahami. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilopitu walombu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar dapat merenungi, dapat memahami. Agar kita masuk di dalam makom salat ini benar-benar berdiri di dalam makom mutmainah. Karena hanya mutmainah ini yang benar-benar yang wujud daripada kesaksian. Oleh karena itu makom mutmainah merupakan pintu surga. Kemudian yang bersaksi kepada Nabi, bersaksi kepada Rasul, dan bersaksi kepada utusan. Kemudian bersaksi kepada alamnya Allah dan kedingnya Allah. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilopitu alawambu renungilah dan pahamilah. Benar-benar dapat melaksanakan suatu wujud daripada ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ilo pitu alawambu. Pahamilah, napas ini ruh, napas ini bukan angin. Kalau memang napas ini angin, begitu kita sakaratul maut, masih bisa ditambah dengan angin. Namun itulah suatu perenungan, ternyata napas ini makomnya ruh. Inilah wujud daripada penggamblangan ilmu-ilmu agar umat akhir zaman ini dapat merenungi, dapat memahami bagaimana kita bisa untuk menyatu dengan ruh. Wujud yang menyatu dengan ruh ini berarti sudah mengenal. Karena hanya melainkan ruh ini yang benar-benar yang diberikan mukjizat oleh Allah. Pahami, renungi. Karena hanya melainkan ruh ini yang selalu memelihara, menggerakkan segala macam golongan-golongan tersebut. Namun golongan-golongan inilah berwujud masih sifat yang mengingkari dan mengabaikan perintah-perintah Allah tanpa menyadari bahwa hidup ini tanpa ada ruh bagaimana. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah menggamblangkan benar-benar dapat melaksanakan istinja jasad sifat dan rohani, maka bisa untuk menyatu dengan ruh. Karena hanya melainkan ruh ini benar-benar yang perwujudan suatu wujud nikmat. Tanpa ada ruh kita tidak dapat merasakan nikmat. Coba perhatikan sakaratul maut, kalau ruh ini sudah kembali, apakah masih bisa masuk nikmat? Makan tidak bisa, minum tidak bisa. Itulah yang disebut kematian. Alhamdulillah tailopitu alawamu benar-benar wujud cinta kasih kepada seluruh bagian tailopitu alawamu dan seluruh yang penggemar di YouTube. Perhatikan, apakah kalian tidak memiliki napas? Oleh karena itu makom napas ini ada 4 makom. Berangkat dari jasadnya napas. Ini yang dapat merasakan. Kemudian rohani napas. Kemudian ruh napas dengan nurunnya napas. Perhatikan makom-makom napas tersebut. Napas ini sangat penting diperhatikan. Karena sesungguhnya makom napas ini yang benar-benar yang telah memelihara kita. Kita bisa bergerak. Kita bisa beraktivitas. Namun kalau tidak ada napas, tidak bisa bergerak. Inilah yang direnungi dan dipahami. Alhamdulillah. Seluruh bagian ta'ilopitu al-umum dan seluruh yang penggemar di YouTube direnungi dan dipahami. Oleh karena itu benar-benar sudah menjalankan kesucian, berarti sudah bermakom di ruh. Karena ruh ini makomnya malaikat. Berangkat dari malaikat Israfil, Ijrail, Mikail dengan Jibrail.
Inilah makom-makom 4 malaikat muqarrabin diperhatikan. Bagaimana kita dapat untuk menyatu dengan malaikat, karena malaikat ini penjaga pintu langit. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggamblangkan, benar-benar kita sudah melaksanakan wujud daripada syariat yang telah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena sesungguhnya firman-firman Allah ini dipahami isi kandungan setelah kita membaca dalam wujud bahasa Arab, maka kita masing-masing mempergunakan terjemahan agar apa yang dikandung di dalam firman Allah ini kita bisa pahami. Inilah sangat penting karena inilah merupakan suatu perintah. Di dalam Al-Quran, bacalah dan pahami isi yang dikandung di dalam ayat tersebut. Alhamdulillah Tailo Pitua sudah menggamblangkan ayat demi ayat, pahami isi kandungan ayat tersebut. Agar kita bisa paham bagaimana perwujudan benar-benar kita masuk di dalam ritual salat, kemudian masuk di dalam ritual puasa. Benar-benar sudah paham tentang wujud ritual, berarti sudah memahami tentang wujud daripada ritual ruh. Oleh karena itu bagaimana kita bisa masuk di dalam ritual ruh, maka kita begitu mematikan antara makom sifat, maka kita masuk di dalam sifat ruh, kita tarik, kemudian kita masuk di dalam rohani ruh, kemudian kita masuk di dalam ruhnya ruh. Inilah yang naik. Nanti itu kita bisa untuk bermakom di sifatnya Rasul dan utusan. Karena perwujudan makom-makom ilmu ini harus kita pahami. Bagaimana kita bisa mengenal nafas. Nafas itu ruh. Diperhatikan. Ruh itu merupakan perwujudan dari cahaya dari Nabi. Cahaya Muhammad. Perhatikan di dalam satu firman dalam hadis qudsi, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu ini. Aku ciptakan sesuatu karena engkau Muhammad, aku ciptakan engkau Muhammad karena aku.